Ya, pemirsa, terkait dengan dugaan pengoplosan beras, lantas seperti apa penjelasan dari pedagang dan juga seperti apa bedanya beras premium dan juga medium? Ya, kita akan saksikan laporan jurnalis Ainews pemirsa Nata Arman dan juru kamera Sadu Santo bersama dengan pedagang beras pasar induk Cipinang. Oke, mungkin Bapak bisa dijelaskan, bisa secara langsung dilihat kira-kira apa sih perbedaannya untuk masyarakat juga biar tahu perbedaan beras premium dan beras yang reguler yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa tunjukkan? Beras premium ya? Iya, tunjukkan. Pemirsa, kita akan melihat secara langsung perbedaan beras premium dan juga beras dari yang reguler. Ini apa jenisnya? Contoh beras medium ya. Oke. Bukan reguler namanya beras medium. Oke. Beras medium itu dari derajat sosok dia kurang licin. Jadi kalau mesin poles itu poles sekali gitu loh. Oke. Terus kadar brokennya lebih banyak. Baik. Dia maksimal 15%. Nah, untuk harganya, harga ecerannya berapa, Pak? Harga saat ini medium 13.000 lebih nih, 13.600. Padahal yang headnya cuma 12.500. Oke. Kemudian untuk yang premium ini kan katanya ada selisih harga bahkan 2 sampai 3.000. Untuk premium kira-kira bisa tunjukin di mana? Contohnya kayak gini. Baik. Oh, lebih putih juga, lebih bersih ya? Dari warna dia lebih putih. Oke. Terus untuk ukuran kadar broken dia maksimal 5%. Dia derajat sosoknya lebih tinggi. Soalnya apa? Karena nyelipnya, molesnya itu bisa 2 sampai 3 kali. Terus brokennya diayak. Terus kadar airnya juga tidak boleh melebihi dari 14%. Oke. Biar apa? Kalau di bawah 14% itu beras kita mau disimpan setahun sampai setahun setengah itu kuat. Oke, kemudian penegasan untuk sekarang, harga sekarang nih, harga premium yang murni itu berapa? Premium untuk saat ini ya, per 50 kilo gini. Ini udah 14.600. Per 1 liter atau kilogram? Per kilo kita ngomong kilo, 14.600 ini kita ngomongnya kemasan 50 kilo. Kalau kemasan 5 kilo itu biasanya operasionalnya dia nambahnya Rp500. Misalnya ini 14.600 tambah Rp500. Jadi kan ketemunya udah 15.100. Udah melanggar head. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasi dan waktu yang diberikan. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan pemilik toko beras yang mana terkait dengan polemik ini tentunya sangat disayangkan dan sehingga diharapkan agar pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik itu dari pihak petani, kemudian penjual dan juga para pembeli. Dari Jakarta, Nata Arman, Sadu Santo, Ainews melaporkan. Pemirsa, Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran maupun beras SPHP dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Perum Bulog tidak akan mentolerir pelanggaran beras oplosan di pasaran dan akan memberikan pelaku dengan sanksi berat sesuai hukum. Selain itu, Perum Bulog juga meminta pengecer untuk membuat pernyataan tidak mengoplos serta menjual beras SPHP dalam jumlah besar. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirut Bulog Majen TNI Ahmad Rizal saat meninjau stok beras Bulog di gudang Bulog Ngabeyan, Sukoharjo. Ya, kita akan serius dalam hal ini karena itu sudah perintah dari pimpinan dan itu merupakan kebijakan pemerintah. Jadi yang siapapun yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan itu sudah tertuang dalam Satgas Pangan seperti itu. Kemudian untuk para pengecer ini juga semuanya membuat surat pernyataan, Mas. Kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan di masing-masing pengecer siap untuk tidak mengoplos maupun siap untuk tidak menjual dalam skala besar. Dijual hanya untuk perorangan. Sebelumnya marak diberitakan bahwa ada beberapa merek kemasan beras premium yang ternyata berisi beras oplosan. Temuan itu mengungkap modus curang berupa pencampuran beras berkualitas rendah dengan kemasan premium lalu dijual dengan harga tinggi di pasaran dan hal itu merugikan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainews melaporkan. Bisa beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu. Polisi membenarkan bahwa istri Arya Daru Panggayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali.
Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria memproduksi ratusan lembar uang palsu di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, pecahan 100 dan juga Rp50.000. Pelaku menjual uang palsu pemirsa melalui media sosial dengan keuntungan Rp300.000 per 1 juta uang palsu. Polisi dari Polres Cimahi bergerak menuju lokasi pembuatan uang palsu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergapnya tengah membuat uang palsu. Pelaku yang berusia 20 tahun merupakan pedagang ketan. Polisi mengamankan barang bukti ratusan uang palsu dengan pecahan 50 dan 100 ribu rupiah, stempel UV, printer, dan spray khusus yang digunakan untuk memberi tekstur mirip uang asli. Pelaku memproduksi uang palsu untuk dijual kembali ke pemesan. Dari 1 juta uang palsu dijual Rp1.200.000 hingga pelaku mendapat keuntungan Rp300.000. Terus kalau yang tadi tuh jualan yang di siapa aja? Ke yang beli Pak? Ya, yang kamu kenal. Pelaku sudah beroperasi sekitar 3 bulan dan uang palsu dijual ke pembeli melalui media sosial untuk menambah modal jualan ketan. Bahwa selain digunakan oleh pelaku untuk melengkapi atau memerlukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja di warung-warung kecil di sekitaran Padalarang dan juga pom bensin dan sekitarnya, tersangka juga melakukan jual beli dengan cara media sosial Telegram. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sejumlah menteri meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah rakyat di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasinya setelah lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.